Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Rehana dengan NIM G002301 dari kelompok A7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ereksi dan ejakulasi, kemudian mengenai pembuahan dan mengenai urin. Jadi yang pertama yaitu mekanisme ereksi. Nah, ereksi ini dapat terjadi karena stimulus seksual, yaitu berupa penglihatan, suara, bau, dan stimulus psikis. Ini dapat diperkuat oleh rabaan kulit, tubuh, dan area genital. Nah, jadi ereksi ini disebabkan oleh impuls saraf parasimpatis yang menjalar dari bagian sakral medula spinalis melalui saraf-saraf pelvis ke penis. Ini berlawanan dengan sebagian besar serat saraf parasimpatis lain. Serat parasimpatis ini diyakini melepaskan oksida nitrat dan atau vasoaktif intestinal peptide selain asetilkolin. Oksida nitrat ini mengaktifkan enzim guanilil siklase yang menyebabkan peningkatan pembentukan guanosin monofosfat atau GMF siklik. Nah, GMF siklik ini terutama melebarkan arteri-arteri penis dan jalinan trabekula serat-serat otot polos di jaringan erektil corpus cavernosa dan corpus spongiosum dalam batang penis. Dengan melemasnya otot-otot polos pembuluh darah, aliran darah ke dalam penis ini bertambah. Jadi menyebabkan lepasnya oksida nitrat dari sel-sel endotelial pembuluh darah dan terjadinya vasodilatasi lebih lanjut. Jaringan erektil penis ini terdiri atas sinusoid-sinusoid cavernosa yang lebar, yang normalnya tidak terisi penuh dengan darah, namun menjadi sangat berdilatasi saat darah arteri mengalir dengan cepat ke dalamnya sementara. Nah, penis ini juga dapat turun karena terdapat beberapa gangguan seperti gangguan hormonal, yaitu produksi hormon testosteronnya tuh terganggu karena infeksi testis atau gangguan endokrin, radiasi, dan genetik. Kemudian ada gangguan vaskuler, yaitu kerusakan endotel pembuluh darah karena hipertensi, nikotin, aterosklerosis, dan hiperkolesterol. Kemudian ada gangguan saraf, yaitu di mana kerusakan saraf perifer pada penderita DM. Kemudian ada gangguan akibat medikasi. Nah, laki-laki ini kalau tidak bisa ereksi, terutama di pagi hari, biasanya ada gangguan. Nah, gangguannya ini bisa dari hormonal. Pada waktu ereksi darah masuk, mengisi pada area-area cavernosa dan corpus spongiosum dalam penis. Pada orang yang mengalami gangguan metabolisme seperti diabetes mellitus atau kencing manis, itu mempunyai kecenderungan bahwa darah itu kental sehingga akan sulit untuk masuk ke dalam corpora cavernosa dan corpus spongiosum, sehingga ada gangguan ereksi pada penderita diabetes mellitus. Kemudian lanjut ke mekanisme ejakulasi. Nah, ejakulasi ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu emisi dan ejakulasi. Emisi itu substansia ejakulasi dari OGM interna menuju uretra. Kemudian ejakulasi ini merupakan substansia ejakulasi keluar dari OUE. Nah, mekanisme sistem sarafnya itu mekanisme jarah sistem sarafnya itu jadi reseptor atau kulit glans penis atau ductus deferens yang penuh afferent oleh nervus pudendus centrumnya itu akan membawa rangsangan menuju NIL-CLMS segmen lumbalis 1-3 efektor. Nah, pada saat proses emisi, dinding ductus deferens ini berkontraksi, otot-otot kelenjar vesikalis dan burbula lateralis juga berkontraksi, sphincter vesica urinaria juga berkontraksi. Proses ejakulasi ini menyebabkan kontraksi arteriae helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi musculus bulbospongiosus dan musculus ischiocavernosus sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra gitu. Nah, kemudian kelenjar apa aja sih yang bekerja pada saat-saat tadi, yaitu ejakulasi dan ereksi? Jadi, ada glandula vesikulosa, kemudian ada glandula prostat, dan ada glandula bulbouretralis. Nah, aku bakal jelasin yang glandula vesikulosa dulu. Jadi, glandula vesikulosa atau vesikula seminalis ini tuh terletak pada permukaan posterior vesica urinaria. Ductus deferensnya itu berjalan pada sisi medialnya. Nah, dia ini merupakan dua buah organ berlobus terletak pada permukaan posterior VU. Nah, fungsinya ini adalah sebagai kantong semen
yang dindingnya menghasilkan cairan lendir, mengandung fruktosa, asam aksorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Neurovaskularisasinya itu ada arteri vesikalis inferior, arteri rectalis media. Kemudian ada vena iliaca interna, dan inervasinya itu berasal dari plexus prostaticus, yaitu cabang plexus hypogastricus inferior yang memberikan cabang ke glandula vesicae. Kemudian limfonodusnya ini menuju ke limfonodus iliaci interni. Lalu lanjut ke glandula prostat. Jadi ini dia terletak antara kolum vesicae dan diafragma urogenital. Muara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Nah, struktur umum di glandula prostat ini itu dia difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum, yaitu muaranya pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Di sini ada 5 lobus, yaitu anterior, medius, posterior, lateral dextra, et sinistra, dan ada 4 zona, yaitu transisional, periuretral, sentral, dan periferal. Kemudian fungsinya glandula prostat ini tuh menghasilkan cairan basah menyerupai susu yang menetralisir asiditas vagina dan meningkatkan motilitas sperma. Nah, untuk neurovaskularisasinya itu ada cabang-cabang arteri vesikalis inferior dan arteri rectalis media. Kemudian untuk venanya itu membentuk plexus venosus prostaticus, menampung darah dari vena dorsalis, penis profunda, dan bermuara ke vena iliaca interna. Lalu untuk limfenya itu ada nodus lymphaticus iliaci interni. Kemudian inervasinya itu ada plexus hypogastricus inferior. Nah, saraf simfatik ini merangsang otot polos prostat saat ejakulasi. Lanjut ke glandula bulbouretralis. Nah, dia ini terletak di dalam diafragma urogenital. Salurannya akan bermuara pada uretra pars spongiosa. Dan ini fungsinya itu menghasilkan sekret pada fase ereksi saat terjadi rangsangan seksual atau cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Nah, berbicara mengenai hubungan seksual, bagaimana mekanisme fertilisasi hingga implantasi. Jadi yang pertama fertilisasi. Jadi ini pertama sperma akan melewati corona radiata. Ketika ada satu sperma sudah melewati zona pellucida, maka keseluruhan sperma yang ada di corona radiata akan mati. Karena corona radiata ini mengeluarkan enzim yang bisa membunuh sperma lainnya. Kemudian sperma satu ini tuh bisa menembus zona pellucida karena pada kepala sperma itu terdapat akrosom yang mengeluarkan enzim sehingga bisa menembus zona pellucida. Kemudian kepala sperma akan mencapai membran perivitelin, kemudian protein reseptor perivitelin akan mendeteksi datangnya sperma. Ketika sudah membuka membran perivitelin, maka yang bisa berfungsi atau bergabung ke dalam inti ovum adalah bagian inti dari sperma, kemudian melebur dengan inti ovum dan akhirnya terjadi fertilisasi. Nah, dari ovarium kemudian akan terjadi proses oosit primer menjadi folikel degraft, kemudian folikel akan pecah dan menghasilkan oosit sekunder, yaitu peristiwa ini disebut ovulasi. Nah, kemudian dengan bantuan dari fimbre oosit sekunder, Kemudian dengan bantuan dari fimbre, maka akan ditangkap pada saat akan bergerak ke tuba falopi. Oosit sekunder itu berubah menjadi ovum. Kemudian saat menuju ke tuba falopi akan datang sperma dan terjadi fertilisasi. Nah, hasil fertilisasi ini disebut zigot dan akan berjalan menuju uterus, akan terjadi pembelahan. Awalnya zigot, lalu setelah pembelahan akan menjadi morula dan menjadi blastula. Lalu blastula ada di uterus, kemudian akan mengalami proses implantasi, di mana implantasi adalah meleburnya embrio ke dalam dinding embrio. Nah, proses implantasi ini apa? Jadi di mana zigot akan mengalami pemasukan ke dalam dinding endometrium di bagian uterus, terjadi pada hari ke-6. Nah, jadi ketika implantasi, endometrium itu akan membengkak seiring meningkatnya penyimpanan glikogen. Hal ini akan memicu trofoblast untuk memulai sekresi enzim yang digunakan untuk melarutkan dinding endometrium sehingga tahap implantasi berlangsung. Nah,
Trofoblast itu dia juga berimplantasi ke lapisan otot arteri spiralis yang ada di dalam endometrium. Sehingga trofoblast memasuki jaringan di arteri spiralis, sehingga jaringan matriks berubah menjadi kembur dan memudahkan lumen arteri spiralis berdistensi dan dilatasi. Fase dilatasi dan distensi ini yang menyebabkan turunnya resistensi vaskular dan meningkatnya aliran darah pada daerah uteroplasenta, sehingga cukup banyak aliran darah ke janin dan perfusi jaringan meningkat sehingga janin dapat tumbuh dengan baik. Sekarang sudah mengenai ejakulasi, ereksi, dan pembuahan. Sekarang saya akan membahas tentang urin. Jadi alur perjalanan urin ini bagaimana sih? Nah, yang pertama itu dari nefron, kemudian lanjut ke tubulus contortus proximal, lalu tubulus descendens ansa Henle, lalu medula membentuk lengkung, kemudian tubulus ascendens ansa Henle, kemudian ke tubulus collectivus distalis, lalu masuk ke ductus collectivus, kemudian papilla renalis, lalu lanjut ke calyes minor, kemudian ke calyes mayor, lalu ke pelvis renalis, dan kemudian ke ureter. Nah, sistem urinaria ini ada apa aja? Jadi, sistem urinaria ini termasuk ren, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Jadi, ren ini mengekskresi sisa-sisa metabolisme dalam bentuk urin dan mempertahankan senyawa seperti potasium dan sodium serta air dalam keadaan seimbang. Lalu ureter membawa urin keluar dari ren menuju ke vesika urinaria. Di sana urin itu akan ditampung sementara, lalu urin akan dibuang keluar tubuh dari vesika urinaria melalui uretra. Nah, alurnya udah kan? Sekarang aku bakal bahas organnya satu-satu. Jadi yang pertama ada ren atau kidney atau ginjal. Jadi ren ini membuang urea dari darah melalui unit filtrasi fungsional bernama nefron. Nah, dalam setiap nefron terdapat kapiler darah kecil bernama glomerulus dan tabung kecil bernama tubulus renalis. Urea bersama dengan senyawa cair lainnya membentuk urin yang melewati nefron dan turun melalui tubulus renalis. Setiap harinya ren ini memfilter sekitar 120 sampai 150 liter darah untuk membuang sisa-sisa metabolisme dan menyeimbangkan cairan. Proses ini menghasilkan sekitar 1 sampai 2 liter urin per hari. Kemudian lanjut ke ureter. Nah, ureter ini nih adalah saluran yang menyalurkan urin dari ren ke vesika urinaria. Otot-otot di dinding ureter ini secara terus-menerus berkontraksi dan berelaksasi untuk memaksa urin turun ke bawah menjauhi ren. Jika urin reflux ke atas, ren dapat terkena infeksi. Sekitar 10-15 detik sekali, sejumlah kecil urin dikosongkan dari ureter menuju ke vesika urinaria. Nah, lanjut nih, vesika urinaria merupakan tempat penyimpanan sementara urin. Ukuran dan bentuk vesika urinaria ini tergantung berapa banyak urin di dalamnya dan tekanan yang diterima dari organ lain. Nah, vesika urinaria ini punya lapisan muskularis yang terdiri dari 3 lapis otot polos yang disebut musculus destrusor. Nah, pada kolum vesikae terdapat musculus sphincter vesikae. Kontraksi dari otot-otot ini membantu untuk menahan urin agar tidak bocor. Nah, pada VU ini juga terdapat musculus sphincter uretra internum yang berkontraksi ketika menahan dan berelaksasi atau terbuka ketika proses berkemih. Nah, VU ini juga dibantu oleh saraf yang memperingatkan seseorang waktu untuk berkemih atau mengosongkan VU, makanya terjadi kebelet pipis. Nah, kemudian lanjut ke uretra. Jadi, uretra ini fungsinya untuk mengeluarkan urin keluar dari tubuh melalui Orificium uretra externum atau OUE. Nah, otak ini mengirim sinyal ke otot VU untuk berkontraksi sehingga mengeluarkan urin keluar dari VU. Nah, pada waktu yang bersamaan, otak ini mengirim sinyal ke otot sphincter untuk berelaksasi mengeluarkan urin keluar dari VU ke uretra. Jadi, pada wanita, uretra ini sangat pendek dengan panjangnya 4-5 cm dan hanya dilalui oleh urin. Sedangkan pada pria itu lebih panjang.
Dia sekitar 20 cm dan dilalui oleh urin serta semen. Makanya kadang cewek itu lebih cepat kebelet pipis karena dia lebih pendek. Jadi refleks saat berkemih ini tuh dimulai saat volume urin itu mencapai 300 ml. Nah, vesika urinarianya ini akan terenggang dan akan mengirimkan impuls aferen hingga menuju ke otak. Sehingga pada saat ini orang tersebut sadar ingin berkemih, dia kebelet pipis. Nah, impuls aferen ini akan dibawa serabut aferen melalui nervis planici pelvici menuju ke medula spinalis sakral 2 sampai 4. Kemudian sebagian serabut aferen ini berjalan bersama saraf simpatis dan masuk ke medula spinalis segmen lumbal 1 dan 2. Nah, impuls aferen ini tuh berjalan melalui medula spinalis segmen sakral 2 sampai 4 yang akan meningkatkan kontraksi musculus destrusor vesicae dan merelaksasi musculus sphincter vesicae kayak yang udah dibilang tadi di bagian uretra. Nah, impuls aferen lainnya yang dikirim nervus pudendus akan merelaksasi musculus sphincter uretrae. Begitu. Nah, sekian penjelasan saya mengenai ejakulasi, ereksi, pembuahan, dan urin. Apabila ada kelebihan dan kekurangannya, mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.